Alright, halo guys, kita ketemu lagi. Sekarang kita masuk ke kurva pembelajaran. Modul manajemen kuantitatif kita yang kelima. Jadi teman-teman, sebelumnya ya, Anda sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 4 ya, tentang materi ini. Dan saya rasa dua materi terakhir ini cukup mudah. Cukup mudah dibandingkan dengan materi yang sebelumnya gitu. Dan untuk saat ini saya akan fokus pada hal-hal yang penting dan juga penggunaan Excel ya, penggunaan tools untuk membantu menjawab masalah kurva pembelajaran. Oke, jadi teman-teman sendiri sudah menggarisbawahi ya bahwa setiap organisasi itu pasti belajar dan meningkatkan diri dari waktu ke waktu. Kemudian, karyawan itu juga akan belajar ya, bagaimana cara melaksanakan suatu tugas dengan lebih efisien. Sehingga ketika sudah belajar, waktu maupun biaya nanti bisa dikurangi. Sama seperti Anda ya, ketika pertama kali mengerjakan satu soal kurva pembelajaran, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami rumusnya dari awal hingga akhir. Kemudian saat latihan soal nomor 1, yang pertama Anda masih meraba-raba ya, menggunakan rumus yang mana atau bagaimana. Namun ketika Anda pergi ke soal selanjutnya ya, yang mirip, yang masih setipe dengan soal tersebut, Anda tentu akan lebih cepat untuk mengerjakan. Benar ya, semuanya biasanya juga kayak gitu tuh. Waktu awal masih belajar, masih mencari-cari, masih grabbing. Sedangkan ketika sudah mengetahui situasinya, caranya tentu akan lebih cepat. Nah, di sini nih ada di bagian ini, makanya kita sebutnya kurva pembelajaran atau learning curve, di mana kurva ini kayak grafik ya teman-teman ya, kurva itu ya, yang garis lengkung. Diketahui bahwa ketika awal itu kan butuh waktu untuk belajar dan seterusnya, angkanya tinggi. Namun lama-lama karena sudah pengalaman, kurva tadi akan menurun dan membentuk garis lengkung kayak gitu. Dan ini bisa diterapkan pada banyak contoh ya. Banyak contohnya seperti di buku ada tentang operasi jantung. Kemudian contoh ketika karyawan yang memproduksi barang. Ya, kedua bisa membuat barang dengan waktu yang lebih sedikit kayak gitu. Kemudian juga ada contoh dari perusahaan pembuat pesawat terbang ini ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, itu tadi pengantar umumnya ya. Dan sekarang saya akan fokus lagi bahwa ya, kurva pembelajaran industri itu sendiri bervariasi ya. Semakin rendah nilai, misalnya semakin rendah ini kan 70%, ketika kurva pembelajaran 70% dibandingkan dengan kurva 90%. Nah, bedanya apa nih? Mana yang bagus? Semakin curam kurva dan biaya lebih cepat menurun. Nah, gini, sebagai contoh, sebuah kurva pembelajaran 70% berarti terdapat penurunan waktu sebanyak 30% setiap kali pengulangan digandakan. Kurva dengan nilai 90% berarti besarnya tingkat perbaikan yang sesuai dengan 10%. Oke, jadi gini, teman-teman. Jadi kalau dari informasi tersebut mana yang bagus? Nah, sekarang saya carikan contoh bagi Anda ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, let's say begini. Ketika kurva pembelajaran tadi 70%, berarti nanti ketika produk kedua akan membutuhkan waktu 70% dari produk pertama.
Sekarang kita membuat suatu gambar ya. Kita membuat suatu gambar dengan waktu 100 detik. Ya, kita membuat gambar dengan waktu selama 100 detik. Kemudian diketahui bahwa kurva pembelajaran kita adalah 70%. Jadi, ketika kita gambar lagi nanti untuk gambaran kedua, waktunya adalah sebesar 70% dari waktu unit pertama. Berarti kalau 70% kalikan 100 berarti 70 detik. Gitu ya. Oke? Yes. Kemudian dibandingkan dengan kurva 90%. Ketika kita tadi menggambar 100 detik, kemudian kurva pembelajaran kita adalah 90%. Berarti untuk gambaran kedua, kita akan memakan waktu sebesar 90 detik. Karena pembelajaran tadi 90% ya, 90% kali 100 kan 90. Jadi, kalau kita bandingkan ya, yang pertama yang di kiri tadi 70%, 70 detik. Gambaran kedua makan waktu 70 detik. Gambar kedua makan waktu 90 detik. Manakah yang paling bagus? Tentu yang paling hemat ya, yang bikin waktunya benar-benar berkurang. Nah, jadi kita akan bilang bahwa untuk kurva pembelajaran ini yang bagus adalah semakin rendah nilai kurva pembelajaran semakin bagus. Gitu. Oke, saya harap bisa dipahami ya. Kemudian contoh-contoh efek kurva pembelajaran sendiri udah dijelaskan oleh kelompok 4 ya. Saya nggak perlu bahas. Kemudian kita akan fokus pada Excel, pada ini, 3 jalan pendekatan kurva pembelajaran. Ada dengan metode pendekatan aritmatika, logaritma, dan koefisien kurva pembelajaran. Saya sudah letakkan ya Excel yang saya bangun pada Google Drive. Silahkan Anda masing-masing mendownloadnya dan mencoba buka di laptop karena kita akan kerjakan sama-sama. Yang pertama ada pendekatan aritmatika. Yang detailnya juga sudah dijelaskan oleh teman Anda ya. Kemudian soalnya, ya gini, ini nggak ada soalnya sih, tapi ada keterangan kayak gini. Jika tingkat pembelajaran diketahui 80% dan unit pertama yang diproduksi membutuhkan waktu 100 jam, maka waktu yang diperlukan untuk menghasilkan unit kedua, keempat, ke-8, dan ke-16 adalah sebagai berikut. Jadi ya, kenapa kok angkanya acak? Mana angka 3-nya? Teman-teman, ini adalah doubling ya, kali 2 gitu. Pertama bikin satu unit kan 1. Ya, ini loh kata-katanya produksi berlipat 2. Ketika produksi 1, kemudian berlipat 2 jadi 2. Kemudian dikalikan 2 lagi jadi 4 dan seterusnya. Jadi untuk dari informasi tadi disebutkan bahwa waktu 100 jam untuk produk 1. Kurva pembelajaran tadi adalah 80%. Nah, ini 80%. Sehingga untuk produk kedua adalah 80%, ini 0,8 itu 80% ya, dikalikan waktu yang 1, yang ini. Oke, sehingga kita dapatkan 80%. Untuk produk keempat kan kali 2 lagi, jadi kurva pembelajarannya 80% dikalikan waktu yang sebelumnya, ini. Yes, kita dapatkan 4 dan seterusnya. Nah, teman-teman, kita pun juga bisa menghitung secara manual ya. Anda bisa membangun Excel-nya dari awal sendiri gitu. Tapi kalau kita mau mengerjakan dengan mengisi template ini tentu juga bisa ya. Yuk kita masukkan data tadi. Data tadi diketahui bahwa biaya atau waktu unit pertama. Nah, diketahui tadi 100 jam ya. Di sini jam. Anda bisa ganti-ganti sendiri sih. Ganti sendiri, dihapus gitu ya. Oke, kita tinggalkan itu aja.
Untuk T-nya 100 jam, kemudian kurva pembelajaran diketahui bahwa 80. Kemudian banyaknya N dilipat gandakan. Nah, ini tadi kan kita mau mengetahui unit keberapa nih? Ada pertanyaannya nggak? Dan unit pertama, oke. Pertanyaannya tadi adalah, maka waktu yang diperlukan untuk menghasilkan unit kedua 4, 8, dan 16 adalah sebagai berikut gitu. Berapa? Coba kalau kita tulis angka 1, apa yang terjadi? Nah, banyaknya T dilipat gandakan. Kalau 1 berarti dilipat gandakan sekali. Nah, artinya berarti ini untuk produk kedua ya, untuk unit kedua. Maka waktu yang dibutuhkan adalah sebesar 80 jam. 80 jam, karena yang awal dari 100. Kemudian, kalau tadi soalnya untuk unit keempat, berarti 4 dibagi 2 kan 2, berarti kita tuliskan 2 di sini. Untuk unit keempat hasilnya 64. Kemudian dan selanjutnya ya, jadi kita tinggal masukkan angkanya, kemudian resultnya jadi. Kemudian, ya tapi kelemahannya template ini satu-satu ya teman-teman ya, satu-satu. Kalau Anda mau bikin yang gampang, sebenarnya bikin tabel sendiri itu pun juga mudah ya. Untuk pendekatan menggunakan aritmatika ini ya teman-teman, silahkan ikuti di sheet yang berikut. Jadi informasinya tinggal kita masukkan saja ya. Kemudian ini sih nothing to do sama hitungannya ya. Teman-teman, tinggal kita lihat ya bahwa di sini adalah tabel result yang kita harapkan. Soal meminta bahwa untuk unit kedua mau minta waktu yang diperlukan untuk menghasilkan unit kedua 4, 8, dan 16. Jadi kita masukkan, kemudian hitungannya ya. Jadi kalau waktu yang pertama itu adalah waktu yang kita ketikkan ini. Kemudian untuk waktu kedua, ya dari rate-nya, dari kurva pembelajaran dikalikan dengan waktu. Kemudian untuk selanjutnya masih sama. Terus, jadi rate-nya atau tingkat kurva pembelajarannya dikalikan dengan waktu yang di unit atasnya, unit sebelumnya. Kemudian kita dapatkan angka sebagai berikut gitu. Gitu, jadi mudah banget. Jadi ada 2 cara ya teman-teman ya, menggunakan rumus E1. Tapi harus kita ketikkan di sini ya, satu-satu, atau menggunakan aritmatika, di mana kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, kita masuk ke pendekatan logaritma ya, pendekatan kedua kita. Nah, pendekatan logaritma rumusnya masih mirip ya dengan yang sebelumnya. Kemudian kita pergunakan juga yang namanya tabel B. Namun untuk penentuan tabel B sendiri juga bisa kita ubah ya, kita bisa atur sendiri dan bisa dilihat pada Excel kita yang ini. Ya, sekarang kita masuk ke sheet yang ketiga ya, logaritma. Kemudian ini adalah ya seperti yang dicontoh Anda bukannya nih ya? Ya, jadi ini adalah contoh yang bisa Anda lihat juga pada buku kita halaman 161. Sekarang yang perlu Anda ketahui ya, sebenarnya udah dijelaskan juga oleh kelompok sebelumnya tadi ya. Untuk penentuan nilai B ini asalnya dari log. Jadi kalau Excel ini, kalau kita ketik log aja, berapa yang mau di log ya, misalnya logaritma 2. Kemudian muncul ya number dan base. Logaritma itu dasarnya adalah log 10. Jadi kalau
nggak ada perubahan, nggak diubah menjadi log berapa, silakan tinggalkan aja semacam ini, bisa. Atau atau kalau Anda mau kayak gini, kemudian koma, base-nya adalah 10, log berapa gitu, hasilnya sama. So, jadi maksudnya kalau logaritma pasti naturalnya adalah 10. Alright, untuk B itu asalnya dari log tingkat pembelajaran. Nah, kalau tingkat pembelajaran tadi contohnya adalah 80% ya. Berarti di sini adalah log 80 kemudian dibagi log 2. Kemudian ya langsung muncul resultnya ya. Jadi sebenarnya Anda nggak perlu, kalau pakai template ini pun nggak perlu buat lagi ya rumusnya karena sudah ada ya, tinggal diedit aja. Sekarang mari kita baca untuk contoh S1 ya, halaman 155. Mau saya tunjukkan dulu soalnya. Menggunakan pencatatan untuk menghitung kurva pembelajaran. Tingkat pembelajaran bagi seorang akuntan publik bersertifikat dalam melakukan audit praktek dokter gigi adalah 80%. Jadi kurva pembelajarannya 80% ya. Atau kalau karena ini persentase, kita bisa ubah jadi desimal juga ya. Kalau 80% berarti 0,8. Ketika nanti Anda masukkan bisa log 0,8 gitu ya. Atau log 80 terus ada per 100-nya gitu. Ya 80% kan, 80 per 100. Greg Letier, seorang lulusan Lee College, menyelesaikan audit pertamanya dalam waktu 100 jam. Jika klinik gigi yang ia audit dianggap sama, berapa waktu yang dibutuhkan oleh Letier untuk menyelesaikan pekerjaan ketiganya? Nah, ini disebutkan dengan rinci ya, pekerjaan ketiga. Berarti kita akan pergunakan rumus untuk pendekatan logaritma atau rumus E2, yaitu ya sebagai berikut. Kita langsung masukkan pada buku Excel kita ya, template kita. Soal tadi diketahui adalah sebelumnya kosong ya teman-teman ya. Kemudian kita mau masukkan bahwa kurva pembelajarannya diketahui adalah 80%. Kemudian atau Anda bisa tulis 0,8 ya teman-teman ya. Terus persennya dihilangin tapi. Kayak gitu ya. Tinggal tipenya aja Anda bisa ubah di sini. Kemudian unit waktu yang diperlukan oleh Letier untuk menyelesaikan audit pertamanya. Audit pertamanya, base-nya adalah audit pertama yaitu 100 jam. Nah, sorry, kok di situ? Di sini ya. Di sini. Kemudian yang ditanya adalah berapa waktu yang dibutuhkan oleh Letier untuk menemukan ya, untuk menentukan waktu audit ketiganya. Nah, kita masukkan unit nomor unit dari basisnya tadi. Kan di soal ditanyakan bahwa berapa waktu yang dibutuhkan oleh Letier untuk menyelesaikan pekerjaan ketiganya. Silakan diketikkan 3 di situ. Kemudian di sebelah sini ya, di sebelah sini saya masukkan juga sih. Saya masukkan rumus sesuai dengan rumus yang di E2 ya. E2 halaman 154, angka kita dapatkan 70,21. Berarti 70 jam sekian gitu.
Nah, itu angka kalau kita dapatkan dari rumus ya. Kemudian, ya, di sini pun di contoh diberikan yang namanya tabel. Jadi tabel ini memberikan data yang mulai dari unit pertama tadi yang 100 jam, kemudian pindahnya ke unit kedua dan seterusnya. Nah, ini kita lihat ya, bahwa kalau unit kedua kan kurvanya 80%, sehingga waktunya jadi 80 jam. Teman-teman, ini bukan 100.000 ya, tapi ini adalah what is it? Desimal aja ya, ada 3 angka di belakang koma gitu. Kalau saya mau tutup lagi, 2 angka di belakang koma muncul kayak gini. Kalau nggak pakai koma, ya angkanya bulat semacam ini. Cuma karena perhitungan ini tadi detail ya, kita mau tampilkan ya at least 3 angka di belakang koma gitu. Oke, pertanyaannya adalah untuk unit ketiga. Unit ketiga, jadi Anda tinggal masukkan datanya aja sudah dihitungkan sih sama tabel ini. Hasilnya adalah 70,2104. Coba ya kalau kita ini desimalnya kita naikkan. Yes, sama persis, oke? Kemudian di kolom selanjutnya ada yang namanya cumulative time. Cumulative time ini waktu, kumpulan waktu ya, jumlah waktu. Kalau tadi untuk unit pertama kan butuh 100 jam. Kemudian untuk unit kedua butuh 80 jam. Sehingga untuk menghasilkan unit-unit ini butuh waktu total sebanyak 180 jam. Mudah saja ya, hanya penjumlahan dari waktu pertama dan waktu kedua. Kemudian untuk berikutnya ya waktu dari yang kedua ini tadi, yang kumulatif tadi, ditambah dengan waktu di unit ketiga. Kayak gitu aja, dan Excel sudah membantu kita memberikan hasilnya. Apakah sama seperti di buku? 70,2 jam kerja, oke. Kemudian di buku pun disebutkan lagi ya, ada pemahaman. Oke, kemudian ada latihan lagi. Jika tingkat pembelajaran Greg hanya 90%, nah ini lebih sedikit ya, bukan hal yang bagus ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit ketiga? Nah, kita tinggal ubah saja di sini 90. Untuk waktu ketiga membutuhkan waktu sebanyak 84,6206 jam. Dan selesai. Sangat membantu sekali ya Excel kita kali ini ya. Kemudian kita akan lanjut ke pendekatan ketiga. Sekarang kita masuk untuk pendekatan selanjutnya, yaitu pendekatan koefisien kurva pembelajaran. Nah, teman-teman bisa lihat mulai dari halaman ini ya, 155 ini. Kemudian rumus disebutkan pada rumus E-3. Jadi kita mau menghitung TN, yaitu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi unit ke N, atau waktu yang dibutuhkan untuk produksi unit ke sekian, kayak gitu. Caranya adalah jumlah tenaga kerja atau waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit pertama, jadi T1, dikalikan dengan koefisien kurva pembelajaran. Nah, lagi-lagi kita pergunakan tabel ya. Tabelnya Anda bisa lihat di buku di halaman 156. Sudah ada data sebagai berikut ya. Unit waktu untuk N-nya, waktunya berapa kalau kurva pembelajarannya 70%, dan total waktu kumulatif. Jadi asalnya ya teman-teman ya, kita fokus pada kurva pembelajaran 70% ini, ya jadi ini batasnya ya. Untuk unit pertama, waktunya membutuhkan 1 atau 100% gitu ya. Kemudian waktu kumulatifnya adalah tetap ya 1. Kemudian untuk unit kedua, karena kurva pembelajarannya 70%, sehingga waktu menjadi 0,7. Asalnya 70% dikalikan 1. Kita dapatkan angka ini, dan waktu total, ya waktu total ini kita dapatkan dari kumulatif
total waktu untuk unit di atasnya ditambah dengan unit tersebut. Sehingga kita dapatkan ya 1 ditambah 0,7, kita dapatkan 1,7 di sini. Di sini ya. Kemudian untuk yang ketiga, kurva pembelajarannya masih 70%, tapi kita kalikan dengan unit waktu yang sebelumnya. Jadi udah nggak menghitung pakai yang A pertama, tapi yang sebelumnya, yang kedua ini. Jadi 70% dikalikan 0,7, betul. Kemudian angka tersebut ditambah dengan kumulatif yang di unit atas, kita hasilkan angka sebagai berikut. Begitu juga seterusnya ya, jadi di tabel sendiri sudah menyiapkan kolom-kolom ini dan kita bisa dapatkan nilai, ini ya, nilai C kita ini dari tabel tersebut. Nilai C dari tabel itu. Kemudian kita lanjut ke contoh. Produsen galangan kapal Korea membutuhkan 125 jam kerja untuk menghasilkan beberapa kapal penarik pertama yang dibeli oleh perusahaan kita. Perusahaan kita ini Great Lakes Incorporation. Kemudian kapal yang kedua dan ketiga telah diproduksi oleh perusahaan dengan tingkat pembelajaran 85%. Diketahui bahwa upah adalah $40 setiap jamnya. Berapa yang Anda harapkan sebagai agen pembelian untuk membayar unit keempat? Nah, tentu unit keempat nanti akan membutuhkan waktu jam kerja yang menurun lagi ya, karena adanya kurva tingkat pembelajaran sebesar 85%. Kemudian, pertama, informasinya cari tabel E3, unit keempat dengan tingkat pembelajaran 85%, sehingga koefisien kurva pembelajaran adalah 0,73. Kita buktikan. Unit keempat, tingkat pembelajaran 85%. Unit keempat di sini. Oke, kemudian kita cari untuk kurva pembelajaran 85%. Nah, di sini ya, bagian sini berarti kita dapatkan ini 0,723 total waktu sekian. Oke, kita lihat persis ya. Nah, sekarang kita siap untuk menghitung. Oke. Ini contoh perhitungan sudah dijelaskan oleh kelompok presenter. Saya mau langsung ke Excel kita ya. Di bagian koefisien. Jumlah waktu yang dibutuhkan, nah ini kita kosong dulu ya, kita isikan. Jumlah waktu yang dibutuhkan adalah 125.000 jam kerja. Hour ya. Kemudian tingkat pembelajaran adalah 85%. Kemudian unit ke, nah ini unit ke berapa yang mau kita lihat ya, unit keempat tadi kayaknya. Kemudian koefisien kurva pembelajaran yang ditemukan pada tabel E3. Kita temukan 0,723 ya dari tabel tadi. Kemudian waktu totalnya di tabel tadi juga ditunjukkan ya, bahwa waktu totalnya adalah 3, nih kumulatif ya, kumulatif untuk dari unit pertama sampai keempat 3,345. 3,345. Yes, ini mau dibutuhkan atau enggak? Kalau kita isi, gampang juga sih. Tinggal masukkan aja, hasilnya muncul. Kemudian biayanya adalah $40. Kemudian langsung dibantu menghitungkan ya, bahwa waktu yang dibutuhkan untuk produksi unit ke N. Unit keempat membutuhkan, sebentar, ini kayaknya kurang tepat nih. Dikalikan dengan koefisiennya ya. Koefisien harusnya 0,723. Oke, kayak gini. 125 kali koefisien dan kita dapatkan ya angka 90.375 jam. Oke, yes, sama dengan hitungan kita ya. Kemudian, nah kalau waktunya segini berarti berapa biayanya? Nah, teman-teman bisa tambahkan juga di
sini ya di template kita, berarti biaya total mungkin bukan biaya total ya. Biaya untuk produk ke N gitu tadi ya. Mungkin kurang lebih kayak gini. Sehingga kita bisa kalikan ya hasil kita tadi. Kemudian dikalikan dengan biaya yang disebutkan pada soal. Sehingga muncul angka ya 3 juta sebesar 3.615.000 rupiah. Nah, ini dalam dolar. Seperti itu. Kemudian ada contoh berikutnya, jika faktor pembelajaran naik 80%, bagaimanakah perubahan harga yang terjadi? Nah, kalau berubah menjadi lebih bagus ya, 80%, apa yang terjadi? Nah, teman-teman, untuk waktu sendiri, belum berubah karena kita tadi menghitung si kurva, ya menghitung ini kan dari tabel. Nah, teman-teman harus lihat untuk tabel ini, untuk mengisi ini. Jadi kita nggak bisa hanya ubah di sini, tapi kita harus ganti pada dua kolom ini dari tabel. Jadi kita lihat untuk sekarang untuk produk keempat, nah pada kurva pembelajaran ganti di sini ya. Jadi koefisiennya adalah 0,640, waktu totalnya 3,142. Sekarang kita masukkan ke Excel kita. Nah, ini diubah menjadi 640 dan untuk waktu totalnya adalah 3,142. Alright, jadi diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan sekarang jadi 80.000 jam. Kemudian biayanya turun menjadi 3.200.000. Untuk menggunakan koefisien kumulatif seperti yang ada di buku Anda, nah kalau kita tadi sudah pergunakan angka untuk unit waktu, sekarang kita akan mengerjakan ini dengan menggunakan waktu kumulatif, melihat tabel E3 pada kolom waktu total. Yuk. Contoh E2 tadi sudah menghitung waktu untuk memproduksi kapal penarik yang keempat. Nah, namun kita mau tahu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit pertama, 2, 3, dan 4. Nah, kita bisa pergunakan rumus ini, tetap menggunakan data yang tadi ya. Kita bisa masukkan pada Excel dan juga tinggal ubah aja ya. Kalau tadi sebelumnya ini menggunakan unit waktu, Anda bisa ubah menggunakan waktu total. Kayak gitu sederhana banget, saya nggak akan tunjukkan Excel-nya. Alright, jadi kayak gitu ya materi kurva pembelajaran kita. Sangat sederhana ya teman-teman ya, hitungannya pun juga fine, mudah sekali. Dan ilmunya juga terapan, kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan yang namanya kurva pembelajaran ini. So, next meeting kita akan mempelajari, ya kita akan lebih cepat ya teman-teman ya. Jadi kita akan pelajari untuk modul F, yaitu simulasi. Sekedar gambaran umum untuk materi simulasi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5. Ini materinya juga sangat mudah sekali, dan ya, apalagi yang bisa saya katakan ya. Yang jelas teman-teman tetap semangat ya. Kita sudah mendekati akhir dari semester kita, dan saya tahu pasti mata kuliah yang lain banyak ngasih tugas. Benar nggak?
Jadi kalau sudah kayak gini banyak kasih tugas, banyak dan seterusnya. Nah, teman-teman, saran saya, walaupun saya nggak memberikan tugas harus Anda mengerjakan ini itu, oke? Tapi tolong teman-teman tetap ikuti tutorial ini karena pasti nanti berguna untuk UAS Anda nanti. Karena ini materi yang kalau nggak masuk kuis ya pasti masuk UAS gitu. Dan good luck aja deh, silakan teman-teman belajar dengan hati yang bahagia. Karena susah juga kalau lagi sedih terus gitu. Nah, yang dipelajari nggak masuk, jadi tetap happy, enjoy every moment of your life. So, kayak gitu aja, kita ketemu next meeting. Tolong disiapkan dirinya baik-baik sebelum memulai kelas. Well, see you later!